Di jantung hutan Jawa yang lebat dan tua, tempat aroma bunga Kamboja bercampur dengan tanah yang lembab, hiduplah sesosok makhluk yang dibisikkan penduduk setempat dengan nada lirih, makhluk yang bukan dari dunia ini. Konon, ia adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi, kulitnya sepucat bulan dan matanya segelap langit malam. Namun, ia bukan manusia biasa, ia adalah Sempangi, roh pendendam yang kehadirannya yang menghantui terasa alih-alih terlihat. Penduduk desa tahu lebih baik daripada berkeliaran sendirian di hutan setelah gelap, agar mereka tidak jatuh ke dalam pelukannya yang jahat. Kisah ini terungkap ketika seorang jurnalis muda bernama Adi, yang ingin mengungkap kebenaran di balik legenda Sempangi, menjelajah ke dalam hutan tanpa menghiraukan peringatan keras penduduk desa. Dengan kamera di tangan dan skeptisisme di hati, Adi menemukan sebuah kuil terbengkalai yang diselimuti kabut dan bayangan. Udara semakin dingin, dan bisikan pepohonan seolah memanggilnya mendekat, mengisyaratkan rahasia yang telah lama terkubur di bawah bebatuan yang tertutup lumut. Saat malam tiba, Adi mulai merasakan kengerian yang tak terjelaskan, beban tatapan mata yang tak terlihat. Gemerisik dedaunan yang lembut berubah menjadi suara kain yang bergesekan dengan tanah, dan aroma manis hutan berubah menjadi bau busuk pembusukan. Senternya berkedip-kedip, menghasilkan bayangan-bayangan menakutkan yang menari-nari di dinding-dinding reruntuhan situs kuno itu. Bisikan-bisikan semakin keras, kini menjadi hiruk-pikuk suara, seiring bayangan Sempangi muncul dari kegelapan. Kecantikannya menghantui, bagai secercah cahaya di lautan hitam. Matanya, yang dulu dipenuhi kehangatan, kini menjadi genangan kebencian yang dingin, dan senyumnya menyimpan janji siksaan. Adi mencoba melarikan diri, kakinya gemetar ketakutan, tetapi hutan seolah-olah menutup di sekelilingnya, menjeratnya dalam cengkeramannya. Sempangi itu bergerak mendekat, jari-jarinya yang seperti hantu terulur, membelai udara seolah ingin mencabut hakikat dirinya. Ia bisa merasakan napasnya di tengkuknya, belayan dingin yang mengirimkan getaran ke tulang punggungnya. Sentuhannya bagaikan bisikan kematian itu sendiri, dan ia tahu bahwa terperangkap dalam genggamannya berarti takkan pernah kembali. Kepanikan melanda saat sang jurnalis meraba-raba kameranya, mati-matian berusaha menangkap bukti keberadaan arwah. Namun, saat kilatan cahaya menembus kegelapan, yang terungkap bukanlah kecantikan halus yang ia nantikan, melainkan sosok yang bengkok dan membusuk, parodi dari wanita yang dulu. Sempangi itu menjerit menggema di malam hari, suara yang mencakar jiwa dan membuat sekawanan kelelawar terbang dari sarang mereka dalam kepakan sayap yang kasar. Matanya menatap tajam ke mata Adi, dan ia melihat amarah dan rasa sakit di balik tirai kematian yang menyelimutinya. Bisikan-bisikan itu semakin keras, dan tanah di bawah kakinya mulai bergetar. Pepohonan tampak membungkuk ke arahnya, cabang-cabangnya seperti lengan yang terulur untuk merenggutnya. Adi tersandung dan jatuh, menjatuhkan kameranya. Ia mendongak dan mendapati Sempangi menjulang di atasnya, tangannya yang membusuk menggapai jantungnya. Saat itu, ia tahu bahwa ia telah membuatnya marah, bahwa ia telah menyusup ke wilayah sucinya dan harus membayar harganya. Saat napas terakhir meninggalkan tubuhnya, kamera berbunyi klik, menangkap wajah Sempangi yang mengerikan. Kilatan cahaya menerangi kegelapan sesaat sebelum menenggelamkan dunia kembali ke dalam pelukan malam. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan tubuh Adi yang tak bernyawa, tergeletak di kaki kuil, matanya terbelalak ngeri, selamanya terpaku pada bayangan terakhir sosok bayangan yang telah merenggutnya. Kamera tergeletak di sampingnya, film itu menjadi bukti teror yang telah terjadi. Foto-foto itu dicetak, masing-masing menjadi pengingat yang mengerikan akan harga yang dibayarkan untuk rasa ingin tahu. Gambar Sempangi terlihat jelas, tangannya terulur, wajahnya seperti topeng kemarahan. Penduduk desa membakar foto-foto dan kamera, menguburnya dalam-dalam di tanah untuk menahan amarahnya. Namun legenda Sempangi tetap hidup, sebuah peringatan keras bagi siapapun yang berani mengganggu kedamaian hutan purba. Dan di malam-malam tanpa bulan, ketika bisikan-bisikan terdengar paling keras, kita masih bisa merasakan sentuhan dingin bayangannya saat ia mencari jiwa berikutnya untuk diklaim.